Ya, Pak Zulkifli, ini tadi di awal juga ada mengatakan bahwa P3 bergabung gitu kan. Iya. Memang P3 awalnya di Koalisi Merah Putih gitu. Iya. Nah, tapi terus kemudian kan itu ya bisa dikatakan agak sedikit ribut lah ya di media di mana-mana bahwa mereka merasa dianaktirikan dalam KMJ, Iya. tidak ada kursi di sana. Saya memahami sepenuhnya apa yang dilakukan oleh teman-teman saya dari Partai Persatuan Pembangunan, yang kita mengerti dan kita memahami, dan kami tidak menyalahkan teman-teman P3 untuk menentukan pilihan-pilihan yang terbaik menurut P3 pada saat itu ya. Tetapi kan banyak teman juga di sana, ya, banyak teman saya, sahabat dekat yang sudah puluhan tahun ya. Bisa saja mungkin ya, kita kan nggak tahu karena pilihan tertutup. Bisa saja kita mungkin 1-2 suara ada juga yang milih apa namanya yang disebut kelompok B itu, saya kira. Tapi kami memahami sikap P3. Ya, nah ini apa namanya, pada saat sebelum voting ya, mereka mengatakan bahwa mereka seolah-olah seperti mengemis gitu ke Koalisi Merah Putih untuk tetap mendapatkan kursi MPR. Nah ini Pak Zulkifli, ya memang panjang ceritanya soal P3 ya. P3 ada konflik di internal yang kami tidak boleh ikut campur di dalamnya ya. Pada waktu pengajuan calon DPR kan dua ya. Ada praksi A, praksi B gitu. Ada kepengurusan A, kepengurusan B. Kan tentu dalam peraturan kan tidak dibenarkan. Sehingga itu apa namanya, masalah-masalah internal P3 yang membuat memang tidak mudah lah gitu, Mas Rudi. Sehingga dalam DPR pada waktu itu P3 tidak mempunyai calon gitu. Karena ada dua. Nah kalau dua di kan internal P3 nya. Internalnya. Kalau dua kan memang nggak boleh. Nah apakah itu juga yang membuat? Nah, sebetulnya kita sudah coba pada itu meminta kalau bisa nggak antara ini Pak Surya Dharma dan sekjennya itu ya dalam kesempatan pencalon itu bisa nggak jadi satu. Gitu, kira-kira. Oh sebetulnya sudah dilakukan itu, pendekatan-pendekatan itu? Sudah. Artinya memang di internal P3 sendiri hingga pada proses pemilihan apa namanya pimpinan MPR itu memang tetap terpecah. Buat nyalonkan dua. Ya. Dan itu sebetulnya alasan P3 tidak diberikan kursi. Memang tidak bisa, bukan alasan lagi. Nggak boleh partai dua, satu partai nyalonkan dua nggak boleh kan. Aturannya perundangan begitu. Ya. Nah, ya tapi mungkin ini yang kurang dijelaskan ke masyarakat gitu kan. Pada akhirnya masyarakat melihat bahwa P3 ini seperti... Masyarakat tahu persis apa yang terjadi di P3. Iya, artinya proses di permasalahan di internalnya iya gitu. Tapi permasalahan dia tidak dikasih kursi oleh Koalisi Merah Putih untuk pimpinan MPR, itu yang menyebabkan masyarakat pada akhirnya berpikir mungkin... Nah, itu di DPR ya, di MPR juga begitu, terjadi perkembangan, tetapi yang terakhir sekali, setelah ada kesepakatan pada waktu itu ya, terakhir sekali, nah P3 balik, setelah terakhir melalui proses yang panjang itu, berliku-liku itu, nah terakhir P3 mengatakan, kami meminta hak kami kembali, wakil ketua MPR itu. Sekarang kami untuk MPR ini walaupun praksinya lain-lain, tetapi 39 anggota parlemen itu sepakat untuk MPR kami setuju. Pak Hazrul Azwar yang dan Pak Romi sepakat. Nah, itu sudah memasuki tahap akhir. Dan terakhir pun sudah setuju juga. Gitu, sudah setuju. P3 mendapat wakil MPR. PKS mengalah pada waktu terakhir. Tetapi politik kan cepat ya, 1 jam bisa terjadi berbagai hal. Nah, rupanya teman-teman P3 sudah berkomunikasi, bersepakat dengan Koalisi Indonesia Hebat. Ya, kita hargailah itu. Dan itu bagian dari penghargaan sebetulnya. Baik, Pak Zulkifli, kita akan sambung ini di segmen berikut. Oke.